Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan, dan dengan mengingat dan menyebut para kekasih dan aulia-Nya, Allah menurunkan curahan rahmat-Nya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada pemimpin dari semua pemimpin dan sebaik-baik manusia, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang mereka semua bagaikan bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam. Para habaib, para ulama dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, telah banyak sekali bukti kebenarannya bahwasanya akan mendapatkan sir, madad dan barokah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang-orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan riwayat hidup, budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dari riwayat hidup salah seorang yang termasyhur, termulia dan terpandang di antara wali Allah, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Al-Imam Al-Arif Billah Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dengan harapan semoga kita memperoleh sepercik barokah dan rahmah yang Allah limpahkan kepada beliau, dan semoga kita tercatat sebagai pendukung dan pengikut yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu dilahirkan di sebuah kota bernama Qasam, Hadramut, pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 1843 Masehi. Semenjak dilahirkan telah nampak pada sinar wajahnya tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa beliau akan menjadi seorang wali dan arif billah, seperti yang telah diramalkan sebelumnya oleh para ahli kasf pada zaman itu. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan ibundanya yang bernama Asy-Syarifah Al-Arifah Billah Al-Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang terkenal di antara para aulia dan tokoh-tokoh terkemuka waktu itu sebagai seorang wanita yang solihah dan amat bijaksana. Ibunda beliau mendidiknya dengan teliti dan penuh perhatian. Ditanamkan pada jiwa beliau akhlak dan budi pekerti yang luhur, ilmu dan pengetahuan dengan sebaik-baik asuhan, sehingga beliau radhiyallahu anhu mampu menghatamkan Al-Quran pada usia yang sangat belia. Bahkan beliau radhiyallahu anhu berhasil menguasai ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang semestinya untuk itu, sehingga beliau diizinkan oleh guru-guru beliau untuk memberi ceramah dan mau'idhah kepada halayak ramai, dan dalam waktu yang singkat beliau menjadi pusat perhatian dan mendapatkan tempat yang terhormat di hati setiap orang. Kepada beliau diserahkan tampuk kepemimpinan pada setiap majelis ilmu dan lembaga pendidikan serta pertemuan-pertemuan yang diadakan. Beliau pun berhasil mengemban tugas yang suci yang dipercayakan kepada beliau tersebut dengan sebaik-baiknya. Beliau bukan hanya mendidik para murid, bahkan beliau menyediakan makan dan minum mereka, membangun pondok dan asrama-asrama untuk menampung mereka. Semuanya itu beliau lakukan sebab beliau berkeinginan agar para murid dapat menuntut ilmu dengan tenang, bebas dari kelesuan dan keraguan yang disebabkan memikirkan kehidupan sehari-hari. Kiranya usaha beliau ini tidaklah sia-sia. Beliau benar-benar merasa puas dengan menyaksikan banyak di antara murid beliau yang telah berhasil meraih apa yang dicita-citakannya, meneruskan dan menyebarkan ilmu yang diperolehnya.
bukan hanya di daerah Hadramut, tetapi tersebar luas ke beberapa negara lainnya, termasuk di negara Indonesia yang kita cintai ini. Mereka berjuang dengan gigih dan dalam berdakwah di tempat-tempat mereka. Lembaga-lembaga pendidikan dibangun di mana-mana, dan mereka pun mendapatkan tempat yang terhormat di kalangan masyarakat setempat. Al-Habib Ali telah menanamkan benih yang agung dan mulia, serta meletakkan dasar yang kokoh dalam berdakwah bagi orang-orang yang datang kemudian sampai hari ini dan untuk selamanya insyaallah. Yang kesemuanya ini apabila kita mau mencontohnya, niscaya kita tidak akan mengalami kemunduran seperti yang kita alami sekarang, dan kita tidak akan tertinggal oleh kafilah tokoh-tokoh ulama dan aulia yang telah mendahului kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau Al-Habib Ali radhiyallahu anhu telah banyak berpesan yang telah dikumpulkan dalam kumpulan kalam beliau, yang mana kalau kita mau membaca dan mempelajarinya dengan seksama, niscaya kita akan memperoleh keuntungan yang agung. Ada beberapa bait syair yang ditujukan kepada keluarga beliau, yang utamanya pada generasi muda yang mau mengikuti jejak beliau. Beliau berpesan agar kita berpegang teguh kepada thariqah salaf dengan cara hidup yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama dalam mengarungi hidup di dunia, dan bersungguh-sungguh serta dengan tekun untuk menuntut ilmu yang bermanfaat serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan tercela. Kemudian kita diwajibkan berhati-hati dalam memilih teman, sebab hal ini amatlah besar pengaruhnya bagi perkembangan hidup pribadi seseorang. Apabila kita bergaul dan bersahabat dengan orang yang tidak baik, pasti kita akan terkena pengaruh oleh hal-hal yang tidak baik dan yang membawa kita ke arah kehinaan dan kebecatan moral. Sebaliknya, apabila kita bergaul dan bersahabat dengan orang yang baik, pasti kita menjadi orang yang baik dan memperoleh keuntungan yang tiada ternilai. Di antara yang mengembirakan hati Al-Habib Ali adalah apabila kita semua selalu setia kepada thariqah salaf yang dianut oleh para leluhur kita, yaitu perbuatan yang selalu diridhai Allah dengan Rasulnya, seperti tingkah laku dan gerak-geriknya selalu berusaha mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan seteliti-telitinya. Mereka para salaf berpedoman hidup, menuntut ilmu yang bermanfaat, berbudi pekerti yang luhur, beramal yang baik, murni, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raganya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali selalu menganjurkan diadakannya pertemuan-pertemuan besar seperti ini, sebab dengan pertemuan semacam ini akan tercipta persatuan di antara umat Islam atau menjalin ukhuwah Islamiyah, dan di dalam pertemuan semacam ini akan dengan mudah mengingatkan umat Islam agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup rukun dan saling tolong menolong, berbudi pekerti yang baik, mendorong umat Islam agar selalu membantu usaha-usaha pendidikan dan berbagai segi kehidupan yang baik. Al-Habib Ali berkata, aku berharap dengan adanya pertemuan semacam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan hambanya di zaman ini dan menyelamatkan mereka dari azab dan siksanya. Dan semua ini tidaklah sulit tentunya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Kemudian Al-Habib Ali berkata lagi, kita tidak ada sedikit pun kesangsian padaku bahwa pertemuan kita ini di bawah pengamatan dan pengawasan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan meninggalkan kita sekejap pun, dan sesungguhnya kita telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, yaitu hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia, yang paling dekat di sisinya, Mudah-mudahan beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita semua,
baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun mereka yang berhalangan, yang dekat maupun yang jauh, yang selalu ingat kepada Allah maupun yang kadang-kadang lupa kepadanya, yang alim maupun yang jahil, semuanya insya-Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, suatu hal yang selalu menjadi perhatian Al-Habib Ali ialah tentang pendidikan akhlak anak-anak semenjak kecil. Antara lain, beliau telah berkata, sungguh kita semua akan dimintai pertanggunganjawab di hadapan Allah dan Rasul-Nya tentang pendidikan bagi anak-anak kita. Pada hari kiamat akan disediakan alat-alat untuk membuat perhitungan dengan cara yang seteliti-telitinya. Tidak sekecil pun akan bisa terlepas dari ketelitiannya. Dan yang pertama-tama akan menuntut kepada seseorang ialah para keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya, bahkan para pembantu rumah tangganya. Mereka semua akan mengajukan di hadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berkata, ya Allah, suamiku ini atau ayahku atau majikanku ini dahulu di dunia telah melalaikan pendidikan untuk kami. Ia tidak pernah mengajar kami dan tidak pula mau mendatangkan guru yang mengajar kami soal agama. Maka hukumlah ia untuk kami dan ambillah hak kami daripadanya ya Allah. Berkatalah Al-Habib Ali selanjutnya, jika seseorang di antara kita sudah tidak mau atau tidak mampu menyediakan seorang guru bagi mereka, apakah ia akan menunggu datangnya seseorang yang akan mengetuk pintunya untuk menanyakan kepadanya, apakah saya boleh mengajar anak-anak saudara? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali sangat mencurahkan perhatian terhadap silaturahmi, hubungan akrab antara keluarga, antara sanak saudara, terutama hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Berkatalah beliau dalam hal ini bahwa doa kedua orang tua langsung menembus ketujuh lapisan langit. Artinya doa orang tua pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya masih hidup, hendaklah ia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi. Di antaranya dapat menyelamatkan seseorang dari su'ul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain kepadanya, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut atau masih hidup bersamamu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka kalimat dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang sopan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di waktu kecil. Kedudukan orang tua amatlah tinggi, maka marilah kita selalu berusaha mencari ridhonya, dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya pasti ia akan mengalami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada mereka pasti akan binasa dan tersiksa di dunia dan di akhirat. Sudah sepantasnya setiap manusia bersedia menjual apa saja, bahkan pakaian yang membungkus tubuhnya bila perlu, demi mencari ridho kedua orang tuanya. Dan barang siapa yang menginginkan limpahan barokah dalam rezekinya serta panjang umurnya dalam kebahagiaan, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada sanak keluarganya. Ketahuilah bahwa sodakohmu untuk orang lain tidak akan berguna
saat keluargamu dan kerabatmu sedang menderita kekurangan. Betapa banyak orang di zaman ini bersedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya, padahal familinya atau sanak saudaranya atau ayah ibunya atau paman dan bibinya sendiri sedang dalam keadaan membutuhkan. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar semata-mata karena mereka tidak pandai mengatur amal-amal mereka dengan cermat dan teliti. Saudara sekalian dirahmati Allah, demikianlah sekelumit manaqib, ucapan-ucapan dan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Al-Habib Ali bagaikan setetes air dari samudra yang amat luas yang mampu kami hidangkan kepada para hadirin sekalian. Sebab untuk mencakup segala kebajikan dan menyebutkan segala sifat-sifat agung yang dimiliki beliau mustahil dapat dilakukan oleh siapapun juga. Selanjutnya, kemuliaan demi kemuliaan dan kejayaan demi kejayaan dialami oleh beliau dalam perjalanan hidup beliau, sehingga beliau mencapai puncak kedudukannya sebagai seorang pemimpin yang amat dicintai, disegani, dikagumi dan dihormati oleh setiap orang yang mengenalnya. Kemudian sampailah beliau kepada ketentuan ilahi demi memenuhi ketetapan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari Ahad tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah atau tanggal 7 Maret 1915 Masehi, dengan wajah berseri-seri dan bersinar dan dengan hati yang penuh keyakinan dan keimanan, beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali meninggalkan beberapa orang putra yang telah memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya dari beliau. Semua putra beliau telah mengikuti jejak beliau baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan merekalah yang kemudian melanjutkan apa yang telah dimulai ayah mereka, baik di negeri asal beliau yaitu Hadramut maupun di negara-negara lainnya. Di negara Indonesia yang tercinta ini, majelis pengajian telah dibina oleh putra beliau yang bungsu, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di kota Solo ini, yang dikenal oleh sebagian besar lapisan masyarakat di kota ini sebagai orang yang amat luhur pekertinya, lemah lembut, sopan santun, serta ramah tamah kepada siapapun. Kasih sayangnya terutama tertuju pada kaum yang lemah, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Rumah kediaman beliau selalu terbuka untuk para tamu dari berbagai golongan. Singkatnya, beliau merupakan tokoh yang menarik sehingga beliau disayangi dan dihormati oleh siapapun. Dengan kehadiran beliau di kota Solo ini, maka makmurlah majelis-majelis ilmu serta pertemuan-pertemuan untuk dakwah dan penyiaran agama yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Dan begitulah keadaannya sehingga akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tanggal 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah bertepatan dengan 26 November 1953 Masehi, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani pusara beliau dengan rahmatnya dan menempatkan beliau di tempat yang luhur dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan diteruskan oleh putra beliau, yaitu Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, yang mana beliau mewarisi sifat dan akhlak yang luhur ayahanda beliau. Tempat beliau ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Beliau selalu menghadapi tamu-tamunya dengan lemah lembut dan senyum, sehingga beliau dicintai, dihormati semua kalangan. Sepeninggal beliau, Al-Habib Anis
Makom ini diteruskan oleh putra-putra beliau. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada putra-putra beliau sehingga mereka mampu mengemban amanat dan tugas yang agung ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita camkan segala nasihat-nasihat beliau, kemudian kita sungguh-sungguh berusaha mengamalkan dalam hidup kita. Sebab seperti kata Al-Habib Ali sendiri, bahwa pertemuan semacam ini tidak ada gunanya sedikit pun apabila kita tidak mau berusaha memanfaatkannya untuk dijadikan pegangan dan suri tauladan yang harus kita ikuti. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebab kita sama-sama yakin bahwa Al-Habib Ali hadir di tengah-tengah kita, dan sebab beliau doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, pada saat ini kami tengah berada di tempat salah seorang walimu yang engkau cintai ini. Kami datang membawa berbagai macam harapan dan angan-angan dengan kebesaran kekasih dan insan pilihanmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kebesaran walimu Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad. Janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa. Janganlah kau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa. Kami menyadari bahawa lisan kami berlumuran dosa, tangan kami ini terkotori oleh noda. Kami hanyalah orang-orang yang banyak lalai dan melanggar laranganmu, mengabaikan perintahmu. Kami merasa tidak pantas untuk mendapatkan pahalamu. Kami tidak layak mendapatkan surgamu. Namun setidaknya kami punya prasangka yang baik kepadamu, ya Allah. Engkau telah hadirkan kami di majlis ini, dan kami yakin bahawa pada saat ini roh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan roh Al-Habib Ali, juga arwah para auliamu bersama kami, dan malaikatmu juga menjadi saksi atas kami pada saat ini. Setidaknya dalam hati kami ada setetes rasa cinta kepada walimu, dan ini pertanda bahawa engkau masih menghendaki kebaikan atas kami. Ya Rabb, kami rindu rahmat dan ampunanmu. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampuni pula dosa istri dan anak-anak kami. Jadikanlah kami dan mereka semua dan seluruh yang hadir di majlis ini sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan pada orang-orang yang baik. Ya Rabb, jadikan kami, keluarga dan anak-anak kami cinta kepada ilmu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, dan jangan kau ambil nyawa kami hingga kami dapat menyaksikan baktinya anak-anak kami. Jauhkanlah anak-anak kami dari minuman keras, jauhkanlah mereka dan dari narkoba, jauhkanlah mereka dari perzinahan dan segala perbuatan yang tidak terpuji. Hiasi mereka dengan akhlak yang baik. Ya Rabb, perbaikilah keadaan mereka. Ya Rabb, perbaikilah keadaan kami, keadaan para wanita dan pemuda kami. Perbaikilah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik. Hiasi para wanita kami dengan hijab dan rasa malu. Hiasi pemuda kami dengan adab dan ilmu. Jadikanlah para pemimpin kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Sempurnakanlah segala kekurangan kami, ya Allah. Jauhkanlah negeri kami ini dari kaum kufar yang memerangi muslimin dan dari bencana dan segala mara bahaya. Tolonglah kami dan dari musuh-musuh kami, orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Ya Rabb, kabulkanlah semua hajat kami, dunia maupun akhirat. Sampaikanlah segala maksud kami, baik yang hadir di saat ini maupun saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan untuk hadir. Janganlah engkau haramkan mereka semua dari kebaikan majlis ini. Ya Rabb,
Jangan jadikan majlis ini majlis yang terakhir bagi kami. Panjangkanlah umur kami dalam kesehatan dan ketaatan, hingga kami berkesempatan menghadiri kembali majlis ini di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Ya Rabb, jaga dan berkahilah anak cucu Al-Habib Ali. Teguhkanlah mereka dalam istiqomah dalam hati kami, hingga mengiringi langkah kami yang fana ini. Kumpulkan kami di barzah hingga di mahsyar bersama junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Al-Habib Ali dalam barisan para walimu hingga ke dalam surgamu. Amin. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami memohon dan berdoa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.